selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali. Apa kareba baji-baji ki? Saya yakin dan percaya Anda semua pasti baji-baji midi. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian dan menyapa Anda pada kesempatan ini sekalipun hanya lewat media online seperti ini. Sudah kurang lebih 3 tahun lamanya saya meninggalkan kota Daeng, kota Makassar, kota kita tercinta, dan sekarang di Jakarta. Dan ketika diberi kesempatan oleh Erlin untuk menyapa Anda pada kesempatan ini, saya merasa senang sekali karena bisa mengenang kembali masa-masa 3 tahun lalu saya berada di Makassar, ya. Saya bisa membayangkan kembali situasi Makassar, keadaan Anda semua di PDKK Mariso, bahkan beberapa wajah yang masih bisa saya bayangkan, ya, yang semuanya cantik-cantik, ya. Dan saya senang sekali juga akhirnya hari ini kalian masih bisa melihat saya kembali, ya. Sekalipun tidak sekeren yang dulu ketika berada di Makassar, dan suaranya juga tidak sekeren ketika saya berada di Makassar dan menyanyi di gereja Anda di Mariso, ya. Beberapa waktu lalu memang Erlin menghubungi saya lewat WA untuk meminta kesediaan saya membagikan 1-2 pengalaman rohani saya tentang count your blessing atau menghitung berkat-berkatmu. Dan ketika menerima tawaran dari Erlin ini, saya kemudian berpikir saya mau sampaikan apa kepada teman-teman sekalian, mau sharingkan apa kepada Anda semua sebagai hadiah terindah saya untuk Anda sekalipun hanya diberi waktu sekitar 5 menit doang, 5 menit saja, ya. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu, karena waktunya singkat, saya langsung aja, ya, to the point aja supaya waktunya bisa cukup, ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah count your blessings, artinya hitung berkat-berkatmu. Cuman saya itu mau katakan kepada kita sekalian bahwa sebenarnya berkat-berkat Tuhan itu kita nggak bisa hitung, ya. Nggak bisa dihitung dia. Mengapa berkat-berkat Tuhan itu nggak bisa dihitung? Karena berkat Tuhan itu terjadi sejak kita dari dalam kandungan ibu sampai ketika kita masuk kepada hidup yang kekal. Semua itu terjadi karena rahmat, karena berkat, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang count your blessings atau menghitung berkat-berkatmu, tentunya diharapkan agar dengan menghitung berkat itu kita harus semakin bijaksana, ya, harus semakin dekat dengan Tuhan dan harus semakin bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya persoalan hal-hal yang lahiriah saja, bukan hal-hal yang material saja, tapi berkat Tuhan itu juga adalah hal-hal rohani, hal-hal yang tidak kita lihat namun kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya soal rumah, soal pakaian, soal makanan, soal minuman, soal pekerjaan, soal gaji, soal istri, ya. Tapi berkat Tuhan itu juga persoalan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, ya, dan hal-hal lain yang tidak kita lihat tapi kita rasakan dalam hidup. Dan salah satu berkat yang tidak bisa kita hitung dalam hidup ini adalah anugerah kehidupan itu sendiri. Ketika kita masih bisa bangun dari tidur dan kita melakukan pekerjaan demi pekerjaan dan kita istirahat lagi pada malam hari dan besok kita bangun lagi, ingat saudaraku terkasih, itu semua adalah berkat dan rahmat terindah dari Tuhan yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran apapun dan tidak bisa kita hitung dengan alat hitung apapun dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, sekali lagi dalam waktu yang singkat ini saya mau katakan kepada kita sekalian, marilah kita belajar untuk
menghitung berkat-berkat Tuhan bukan dengan alat ukur manusiawi, tapi kita mengukur berkat Tuhan dengan alat ukur iman, dengan alat ukur pengharapan, dengan alat ukur yang namanya alat ukur cinta kasih. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita bertanya apakah berkat Tuhan bisa diukur? Nggak bisa diukur. Karena waktu kita dikandung ibu itu sudah berkat Tuhan. Ketika kita mati pun Tuhan berkati. Dengan apa? Dengan kerahimannya, mengampuni dosa kita. Dan setelah dia mengampuni dosa kita, kita diberkati lagi. Kita diantar kepada hidup yang kekal. Jadi inilah yang menjadi kata kunci dalam kehidupan kita dan sumber dan inti permenungan kita pada malam hari ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang terkasih, kalau Anda hari ini menemukan hidup Anda kok tidak seperti orang lain, kok saya cuma punya 1 mobil, kok dia punya 2 mobil, kok dia punya gaji besar, kok saya punya gaji kecil. Saudara yang terkasih, besar kecilnya berkat Tuhan itu tidak diukur dari hal-hal material seperti itu. Tapi besar kecilnya berkat Tuhan, banyak tidaknya berkat Tuhan tergantung dari hati saudara yang bersyukur atau tidak dalam hidup. Jangan Anda pikir yang 2 mobil itu dia bahagia. Jangan berpikir dia yang punya 3 rumah itu dia bahagia. Belum tentu. Tergantung apakah dia mau mensyukurinya atau tidak mensyukurinya dalam hidup. Orang yang hanya mendapat gaji 1 juta, tapi kalau dia mensyukuri bahwa apa yang dapat itu adalah anugerah Tuhan dan dia menerima dengan sukacita, pasti dia akan merasa ini berkat terbesar dalam hidupnya. Sebaliknya, orang mendapat gaji 5 juta per bulan, tapi kalau dia tidak mampu mensyukurinya dan dia merasa tidak cukup, dia tidak akan membawa bahagia dalam kehidupannya. Jadi saudara terkasih, sekali lagi, jangan sampai kita menghitung berkat dalam hidup ini untuk mengatakan, Tuhan, kenapa saya kurang, kenapa sana berlebihan. Tuhan memberi pada kita bukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberi pada kita tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar dalam hidup ini. Kita melihat berkat Tuhan itu dari kacamata apa yang kita butuhkan. Jangan kita melihat berkat Tuhan itu dari apa yang kita inginkan. Karena Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan, Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau mengukur dari keinginan kita, memang manusia itu nggak akan pernah puas, nggak akan pernah cukup. Kalau dari keinginan kita, apakah kita tidak perlu memenuhi keinginan kita? Kita perlu penuhi keinginan kita, tapi kita mesti sadar, sekalipun kita inginkan sesuatu, tapi kalau kita nggak butuhkan, baiklah kita urungkan dan kita menjalani hidup kita dengan penuh syukur. Karena Tuhan selalu siapkan apa yang terbaik dalam hidup. Beginilah teman-teman sekalian, kita menghitung berkat kita pada hari ini. Ya, kita hitung dengan alat hitung iman, dengan alat hitung rohani, yaitu melihat berkat-berkat Tuhan dari kacamata kasih, bahwa Tuhan itu menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ini teman-teman sekalian, sekali lagi, count your blessings, hitunglah berkat-berkatmu, agar engkau tidak memperoleh hati yang pesimis, tidak memperoleh hati yang kecewa, hati yang putus asa kepada Tuhan. Tapi hitunglah berkat-berkatmu untuk memperoleh hati yang bijaksana. Ya. Kita ingat lagu, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, agar aku beroleh hati yang bijaksana. Ya, ini tujuan dari tema ini yang dijelaskan secara singkat. Sekali lagi, jangan pernah menghitung berkat Tuhan dalam hidup saudara, karena Tuhan memberi engkau dari kekal sampai kekal hidup yang berkelimpahan. Tinggal tergantung bagaimana hati saudara mau menerima, mau mensyukurinya dalam hidup ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi teman-teman sekalian. Semoga satu saat kita bisa ketemu di Makassar ya. Kalau ke Jakarta jangan lupa telepon mampir agar kita bisa menikmati indahnya kota Jakarta.